Dunia sedang menunggu vaksin COVID-19 yang dianggap dapat menjadi solusi untuk mengakhiri pandemi ini. Saat ini para ilmuwan berburu dengan waktu untuk menciptakan vaksin COVID-19. Status semua kandidat vaksin yang saat ini sedang dikembangkan, baik yang sudah diujikan ke manusia, masih uji praklinis, dan sudah mendapat persetujuan diberikan ke orang dalam jumlah terbatas. Satu-satunya hal yang menjadi sebuah harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia, bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin. Pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin diciptakan. Secara sederhana tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifnya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif tapi juga aman. Fase uji klinis. Para ilmuwan menguji vaksin baru pada sel dan kemudian memberikannya ke hewan seperti tikus atau monyet untuk melihat apakah vaksin tersebut dapat menghasilkan respons imun. Sejauh ini, ada 89 vaksin praklinis dalam perkembangan aktif. Fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Fase 1. Para ilmuwan memberikan vaksin ke manusia dalam skala kecil untuk menguji keamanan dan dosis, serta untuk memastikan bahwa vaksin tersebut merangsang sistem kekebalan. Ada 23 perusahaan yang masuk uji klinis fase 1. Fase 2. Ilmuwan memberikan vaksin ke ratusan orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok seperti anak-anak dan orang tua untuk melihat bagaimana cara kerja vaksin, apakah sama atau berbeda. Vaksin yang sedang diujikan di fase 2 ada 14 perusahaan. Fase 3, ilmuwan memberikan vaksin kepada ribuan orang. Biasanya kelompok relawan dibagi menjadi 2, yakni kelompok penerima vaksin dan kelompok placebo. Uji coba ini dapat menentukan apakah vaksin benar melindungi tubuh dari virus corona atau tidak. Indonesia termasuk satu dari 92 negara COVAX ANC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3-20% dari penduduk yang berasal dari Gavi COVAX Facility. Salah satu proses yang harus dilalui adalah pengiriman vaksin request form kepada COVAX Facility. Pengiriman telah dilakukan pada hari ini 7 Desember sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Apresiasi dari pemerintah dan Presiden Joko Widodo yang telah menggratiskan vaksin untuk seluruh masyarakat menunjukkan keberpihakan dan ketegasan negara dalam melindungi seluruh rakyat secara adil dan merata. Selanjutnya pemerintah perlu merumuskan bagaimana mendistribusikan kepada masyarakat, jangkauannya tidak hanya pada tingkat provinsi dan kota, namun juga ke berbagai pelosok daerah hingga perbatasan. Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi terkait tahapan dan distribusi vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat hingga ke pelosok Indonesia secara efektif dan transparan, agar Indonesia secara bersama dapat menghadapi pandemi secara solid sekaligus dapat pulih dari keterpurukan ekonomi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda.